Halo Sobat SMP, jadi di kesempatan kali ini saya bersama Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak. Sebelum lanjut ke pertanyaan, perkenalkan saya Sheila Aulia Rahman sebagai Bintang Sobat SMP Kabupaten Tuban. Ya, saya Muhammad Fatuhur Rahman, Fasilitator Sekolah Penggerak di Kabupaten Tuban, Angkatan 3. Nah, di sini saya pengen nanya nih Pak, apa itu program Sekolah Penggerak dan bagaimana cara untuk menjadi Sekolah Penggerak? Ya, jadi Sekolah Penggerak ini adalah sekolah yang menerapkan beberapa kriteria ya. Jadi yang dipilih oleh pemerintah, biasanya jika kepala sekolahnya itu adalah kepala sekolah yang lolos seleksi sebagai kepala sekolah penggerak, maka sekolahnya juga menjadi sekolah penggerak. Kemudian ada juga guru, ya. Guru penggerak ini adalah guru yang mengikuti serangkaian pelatihan ya, khusus ya, kurang lebih 9 bulan. Jadi ada banyak sekali yang di-upgrade dari guru-guru ini. Nah, kemudian ketika kembali ke sekolah itu menjadi guru penggerak dan sekolahnya itu akan menjadi sekolah penggerak. Nah, jadi ada beberapa hal yang ditingkatkan dari sekolah penggerak ini. Sebelumnya kan ada kurikulum ya. Jadi kurikulum ini telah disusun untuk membantu sekolah ya, membantu siswa pada akhirnya untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dan masanya. Nah, kemudian di tahun 2013 ada berbagai macam perubahan ya, dan akhirnya berkembang ya. Sekarang menjadi kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka ini adalah transformasi ya, di-upgrade ya. Jadi kalau dulu mata pelajarannya ini itu cara mengajarnya yang seperti sudah dilakukan sebelumnya, sekarang yang dirasakan oleh adik-adik di sekolah SMPN 2 ini khususnya di Tuban kan sekarang semakin interaktif ya. Bahan-bahannya semakin banyak, yang digital, yang audio, yang visual ya. Itu berkat dari penerapan sekolah penggerak ini yang sukses mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ada transformasi pembelajaran, paradigma pembelajaran baru, ada digitalisasi pembelajaran dan lain sebagainya yang diperkuat dalam sekolah penggerak itu supaya siswa-siswinya memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan potensinya, dengan kondisi global, itu lebih sesuai. Nah, itu adalah sekolah penggerak. Bagaimana supaya bisa menjadi sekolah penggerak? Ya, tentu setiap sekolah memiliki kesempatan untuk menjadi sekolah penggerak. Ya, mereka harus mendaftar atau terpilih ya, melalui sekarang ada istilahnya perencanaan berbasis data. Jadi semua yang dilakukan oleh sekolah itu akan terekam dalam data. Nah, nanti ada guru yang akan mendaftar menjadi guru penggerak setelah dilatih, terus kemudian lulus pelatihannya kembali ke sekolah. Nah, bisa menjadi guru penggerak di sekolah itu. Kepala sekolahnya ya, data sekolahnya rapi, terlaporkan, semuanya ada, bisa menjadi sekolah penggerak ya. Itu mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. apakah manfaat maupun keunggulan menjadi sekolah penggerak, khususnya dampak bagi siswa di sekolah itu? Ya, jadi memang banyak sekali ya keunggulan untuk ketika menjadi sekolah penggerak ini. Nah, sekolah penggerak itu akan memperoleh fasilitas-fasilitas di mana sekolah akan memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan programnya, meningkatkan kualitasnya. Ya, ada lokakarya. Lokakarya ini dalam rangka untuk melatih ya komite pembelajarannya, kepala sekolahnya, pengawasnya terhadap perkembangan-perkembangan baru pendidikan secara nasional maupun internasional ya. Terus kemudian ada kegiatan-kegiatan lain ya, seperti ada update software atau aplikasi dari pemerintah yang harus digunakan oleh setiap sekolah, dan itu pasti akan mendapatkan informasi secara cepat ya. Sekolah penggerak ini ada Arkas untuk menganggarkan program-program dari kegiatan dari sekolah selama 1 tahun ya. Nah, kemudian sekolah juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri ya, karena sudah dilatih ya, kepala sekolah maupun komitenya sebelum menjalankan implementasi kurikulum merdeka itu dilatih dulu
Nah, artinya sumber daya manusianya sudah di-upgrade nih di sekolahan. Kalau di sekolah penggerak langsung didampingi, dilatih. Nah, nanti ketika terjun lapangan kan sudah pengetahuan sebelumnya, sudah punya pengalaman sebelumnya yang sudah dilatihkan. Nah, jadi mereka ketika mengimplementasi kurikulum Merdeka itu menjadi lebih baik. Ya, terus lagi banyak lagi. Nah, nanti akan ada namanya secara anggaran bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, itu yang ketika sekolah sudah punya daftar kegiatan tahunan, nah kegiatan ini kemudian dimasukkan di sistem. Oh, ternyata nanti apa namanya rapor pendidikannya perlu nih kegiatan untuk peningkatan karakter siswa. Nah, ada kegiatan kalian yang P5 itu setiap 1 minggu sekali, 2 kali ya, hari Jumat dan Minggu satu kali. 1 kali. Nah, itu bisa dianggarkan. Nah, bisa nanti ada gelar karya yang bisa difasilitasi. Kamu sudah berapa kali Ikut P5. ikut P5? Dari kelas 7, Dari Pak. kelas 7 banyak ya berarti. Nah, itu salah satu dampak yang dirasakan oleh Mbak Sheila. Sheila ketika sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Jadi siswa-siswanya kan kegiatannya nah ini sekarang banyak kita lihat ini. Kegiatannya kan lain dari sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, itu banyak gelak tawa di sana ada yang berpresentasi. Tadi pagi kita lihat bareng-bareng di sana ada kegiatan yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, ini salah satu keuntungan ya bagi sekolah ya, berani mengimplementasikan program-program baru. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana perkembangan SMP Negeri 2 Tuban selama menjadi sekolah penggerak? Seperti hal menarik yang Anda temukan atau hal yang masih bisa ditingkatkan? Ya, jadi SMPN 2 Tuban ini setelah masuk pada tahun kedua. Jadi saya sebagai fasilitator telah mendampingi di tahun pertama, tahun 2023. Ya, jadi tentu dari siswa ini banyak sekali yang mengalami menyadari ada perubahannya dalam pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari ya. Itu bagian dari progres ya, yang selalu terekam. Jadi selama tahun 2023 itu setidaknya ada 6 kali pendampingan dengan sekolah. Saya selalu mengundang pengawas, kepala sekolah, komite guru ya untuk berdiskusi setiap 2 bulan sekali ya secara online. Kemudian saya melakukan kunjungan lapangan ke sini. Progresnya sangat bagus sekali karena dari awal ya menyiapkan segala perangkat implementasi sampai mengimplementasikan pada hari ini sudah banyak perubahan ya. Jadi tadi pagi saya ke sini ada siswa yang unjuk kreasinya, ternyata saya tanya ke Pak Kepala Sekolah, ini bergantian ya, dari kelasnya gantian ya. Jadi semua siswa sekarang mendapatkan tempat untuk mengekspresikan diri di P5, untuk beraktualisasi diri. Ya, itu keren sekali menurut saya, sudah berhasil lah menemukan pola yang sebelumnya kan tidak seperti ini. Nah, itu kan ada progres. Artinya sebelumnya belum ada, menjadi ada itu kegiatannya pada saat itu hanya sendiri-sendiri, sekarang sudah digabungkan, ada kegiatan bersama, terus sendiri-sendiri juga ada. Kalau untuk pembelajaran Bapak Ibu gurunya saya diskusi tadi setiap kali ketemu luar biasa, keren-keren. Jadi pembelajarannya sudah mulai banyak berubah, menjadi lebih baik tentunya, kemudian sumber belajarnya menjadi baik. Ya, tentu ini masih bisa ditingkatkan lagi. Apa yang ditingkatkan? Ya, kemudian apa saja yang perlu ditingkatkan? Itu ada yang namanya rapor pendidikan ya. Jadi kepala sekolah dan tim di SMP ini selalu rajin melihat itu. Oh, ternyata kualitas pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Oh, karakter yang perlu ditingkatkan ya. Kemudian ada iklim keamanan sekolah yang perlu ditingkatkan, kebinekaan. Tadi sudah disampaikan. Menurut saya yang pertama kali harus ditingkatkan itu adalah kualitas pembelajaran, metode mengajar guru kepada siswanya ya, yang menjadi lebih atraktif, lebih progresif ya, lebih bagus, bervariasi gitu ya. Nanti kalau ada banyak proyek-proyek kan seneng ya kalau pelajaran ya, disuruh
buat ini, buat itu, lebih menarik ya. Nah, itu dampaknya. Ya, jadi ada eksperimen kecil, ada penelusuran, ada bekerja sama dengan tim. Jadi lebih paham kan tentang materi yang disampaikan. Ya, itu harapannya. Terus yang terakhir, pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa di sekolah penggerak, khususnya siswa SMP Negeri 2 Tuban. Ya, untuk adik-adik siswa SMPN 2 Tuban, adik-adik sangat luar biasa berada di tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi adik-adik masing-masing. Jadi manfaatkan keberadaan adik-adik di sekolah ini untuk mewarnai kehidupan sekolah adik-adik. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, semuanya sudah berupaya yang maksimal untuk memfasilitasi adik-adik. Jadi tinggal adik-adik ini mau mewarnai di sini dengan cara seperti apa ya. Jadi sudah gurunya dilatih menjadi oke, programnya sudah banyak, adik-adik yang semangat, yang kreativitasnya ditingkatkan lagi dan terus mengembangkan diri. Ya, jangan mudah menyerah ya, tinggalkan zona nyamannya. Ya, sekarang tempatnya sudah ada, tinggal adik-adik mau menggunakan atau tidak ya, itu. Nah, tadi itu sudah beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak Fatur Rahman selaku fasilitator sekolah penggerak. Sekian Sobat SMP, terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa, terus berprestasi.